Kau ada sejak semula, memandangku dengan wajah kasihmu. Bermula dari dirimu, bahkan sebelum ku ada, mencintaku sehabis-habisnya. Meski ku tak pantas untuk kau cinta, kau tetap pandangku berharga. Tak terbatas cintamu, takkan habis kasihmu, telah menyala di dalam hatiku. Ajar kami mencinta seperti engkau padaku, buat kami wartakan kisah kasih Allah. Tuhan, Kaulah Maha Cinta, Kau ada sejak semula, memandangku dengan wajah kasihmu. Bermula dari dirimu, bahkan sebelum ku ada, mencintaku sehabis-habisnya. Meski ku tak pantas untuk kau cinta, kau tetap pandangku berharga. Tak terbatas cintamu, takkan habis kasihmu, telah menyala di dalam hatiku. Ajar kau
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita berkumpul untuk merayakan Ekaristi, baik yang ada di dalam gereja maupun juga di rumah-rumah. Ini adalah persembahan Ekaristi saya yang terakhir kali di Paroki Kampung Duri, Gereja Damai Kristus ini. Kita merayakan Ekaristi di minggu biasa yang ke-16, dan sapaan Tuhan kepada kita mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan sungguh adil dan berbelas kasih. Kalaupun mendapati umatnya berdosa, tetap diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kalaupun dia mengadili dengan penuh belas kasih. Karena itu mari kita memandang terus-menerus dan mengalami keadilan Tuhan yang menghidupkan kita. Kita awali pernikahan kita dengan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, supaya kita menjadi layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan Allah ini. Tuhan Yesus Kristus, ilalang dan gandum Kau biarkan tumbuh bersama, karena segalanya Kau arahkan kepada kebaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau amat sabar terhadap manusia, kekuasaan dan keadilan-Mu melindungi semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Engkau bersabda, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, sayangilah hamba-Hamba-Mu, dan lipat gandakanlah karunia rahmat-Mu dalam diri mereka. Semoga dengan iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Tiadalah Allah selain Engkau yang menyelenggarakan segala sesuatu. Maka Engkau tidak perlu membuktikan bahwa keputusan-Mu sungguh adil, sebab kekuasaan-Mu adalah pangkal keadilan, dan Engkau menyayangi segala sesuatu, karena Engkaulah Tuhan. Memang kekuatan hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kekuasaan-Mu, dan Kau permalukan keberanian orang
yang mengetahui kekuasaanmu itu. Tetapi Engkau, penguasa yang kuat, mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat hati-hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat juga. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Kau berikan kesempatan untuk bertobat bila mereka berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telingamu pada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pujilah, pujilah Tuhan yang Maha Tinggi. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan sungguh besar Bapa-Ku. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkau-lah Allah. Pujilah, pujilah Tuhan yang Maha Tinggi. Tetapi Engkau ya Tuhan, Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau sangat berterima kasih setia. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku. Pujilah, pujilah Tuhan yang Maha Tinggi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh Kudus datang membantu kita yang lemah ini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dalam perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menebarkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi.
Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, 3 perumpamaan dibentangkan oleh Yesus dalam ajarannya tentang kerajaan surga. Pertama, perumpamaan tentang gandum dan lalang. Kedua, kerajaan Allah seperti biji sesawi. Biji yang paling kecil terus tumbuh, lalu menjadi pohon, sayuran atau pohon, dan burung-burung di udara bersarang di dalamnya. Dan yang ketiga adalah ragi untuk membuat roti. Yang kedua dan ketiga, biji sesawi. Sesawi tadi dikatakan kalau dia menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang di dalam ranting-rantingnya, kalau ia tumbuh. Dan untuk tumbuh, biji itu harus ditanam, mati. Tetapi di dalam tanah harus diolah juga. Sinar matahari cukup, dan mungkin diberikan pupuk, dipelihara dengan hati-hati dan baik. Itu untuk tumbuh. Lalu kalau tumbuh, burung-burung bersarang, menjadi tempat berlindung, tempat berteduh. Sedangkan ragi campurkan ke dalam tepung 3 sukat tadi itu, orang membuat roti bukan hanya diaduk-aduk raginya, mungkin juga dibanting-banting. Kalau di Jawa, orang membuat tempe banyak dibanting, diinjak-injak. Kalau kita lihat orang membuat tempe, mungkin Anda tidak mau untuk makan tempe, karena mah diinjak-injak, dibanting-banting untuk roti. Itu menggambarkan apa? Bahwa untuk tumbuh menjadi tempat berlindung perlu pengorbanan. Biji sawi harus ditanam, mati, kata Yesus. Jika biji sawi tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sebiji. Tetapi jika ia mati, ia akan berbuah banyak. Itulah unsur pengorbanan. Maka kedua perumpamaan ini, kedua dan ketiga tadi itu, menggambarkan untuk menjadi pribadi yang kokoh kuat beriman perlu proses. Prosesnya panjang. Maka tidak bisa kalau orang yang belum mengimani Katolikan, meskipun dia Kristen dari denominasi yang lain, boleh nggak, kamu kan Kristen Romo, sama-sama kan, jadi belajarnya 4 kali aja ya. Tidak bisa. Ikuti proses. Yang penting adalah mengenal Yesus dalam kaitannya dengan gereja Katolik. Yesus yang lahir dari perawan Maria, yang memberikan sakramen-sakramen, 7 sakramen. Itu harus dikenal lebih dalam. Menjadi Kristen, menjadi Katolik apalagi, tidak cukup hanya datang ke gereja, doa rosario, ibadah, adorasi. Enggak. Baca kitab suci. Enggak. Berproses untuk apa? Mengenal Yesus lebih dalam. Kalau dia mengenal Yesus lebih dalam, dia juga akan diangkat untuk mencintai Yesus lebih dalam. Dan kalau mencintai Yesus lebih dalam, maka akan diangkat untuk mengabdi atau melayani Yesus lebih dalam. Lalu kedalaman-kedalaman itu tadi dalam mengenal, mencintai dan melayani Yesus, itu kemudian akan nampak di dalam buahnya. Dari rajin mengunjungi gereja, mengikuti Ekaristi, menjadi rajin mengunjungi orang sakit, menghibur orang berduka, mengunjungi panti asuhan,
memberikan sumbangan untuk mereka dan seterusnya. Dari rajin mengaku dosa menjadi pengampun, karena merasa dirinya diampun, dirahimi oleh Tuhan, aku pun menunjukkan pengampunan, mudah memaafkan. Dari suka membaca kitab suci, akhirnya berubah menjadi pelaksana sabda, sehingga memang orang-orang bersarang, berlindung di dalam pribadi-pribadi orang beriman yang rela dan mau berproses itu. Saya pernah ceritakan satu saat ada satu paroki, posternya tidak Katolik. Seorang ibu, mengapa sampai mengambil poster seorang bukan Katolik? Karena cari poster suatu susah dan ada orang yang rela. Sebenarnya tadinya dia bukan poster, tapi orang yang suka bersih-bersih di kompleks gereja. Sekali lagi bukan Katolik. Lalu oleh romonya diajari cara menata peralatan misa dan seterusnya. Dan dia mengerjakan tugas itu dengan baik. Satu saat dia ada di ruang katekumen untuk belajar menjadi Katolik. Padahal 2 bulan sebelumnya dia masih menjalani ritual ibadatnya dengan berpuasa. Lalu paternya tanya, "Loh, Bu, kok tiba-tiba masuk ruang katekumen belajar?" "Iya, Romo." "Kenapa?" "Saya itu sejak suka bersih-bersih di gereja, bekerja di sini, terus kemudian oleh Romo diminta untuk ini jadi poster, tarik lonceng, kemudian niatkan peralatan ibadah. Saya juga melihat itu loh, ibu-ibu yang suka pakai baju warna biru. Oh, GPRI, iya, itu kan banyak kumpul di gereja, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kaya dan miskin, dan mereka itu rukun loh. Senang saya lihat. Mereka bekerja bersama, berbakti juga bersama, tertarik itu. Sudah terkasih, singkat cerita, si ibu ini dibaptis dan tetap menjadi poster. Lalu berkata saya, inilah kesaksian yang ditampilkan oleh ibu-ibu BKRI sehingga menjadi tempat berteduh berlindung dari seorang yang tidak Katolik ini menjadi Katolik. Itulah mengenal Yesus melalui apa yang dikerjakan dan melalui apa yang dilihatnya. Yang mereka telah mengimani Yesus itu dalam kerukunan dan seterusnya. Saudara terkasih, lalu kita kembali kepada perumpamaan yang pertama. Pada dasarnya Tuhan itu menaburkan benih yang baik, dan benih yang ditaburkan selalu baik. Dan Tuhan mengharapkan tumbuh. Lalu tiba-tiba ketika orang tidur, benih buruk, benih jelek ditaburkan oleh si iblis untuk mengacau kebaikan. Dan inilah permenungannya. Ketika kita yang sudah dibaptis, sudah beriman, kemudian melihat bahwa ada hal yang buruk, kita buru-buru untuk mencabutnya. Maukah Tuhan kita cabut malam-malam itu? Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan, jangan, nanti kamu tetap cabut yang baik-baik itu, tentunya tetap cabut. Biarkan itu bersama, tidak apa-apa. Saudara terkasih, apa yang disaksikan oleh ibu tadi itu? Kecenderungan kita selalu menilai orang lain
terutama hal negatifnya. Dan ketika kita menemukan yang negatif itu, kita menghindar, bahkan ingin menyingkirkan atau mencabutnya. Tetapi yang dikatakan oleh Ibu Koster tadi itu adalah, mereka yang kulit putih, yang kulit hitam, mereka yang matanya sipit dan matanya lebar, mereka rambutnya keriting dan rambutnya juga lurus, bisa hidup rukun bersama. Karena apa? Mereka tidak mau menuduh sesamanya sebagai lawan. Maka saudara terkasih, perumpamaan yang pertama mengedepankan iman Kristiani hendaknya diwarnai dengan warna pengampunan, warna toleransi, warna mengasihi, supaya nanti akan ketahuan sendiri, dan biarlah yang mengadili yang buruk itu adalah Allah sendiri, bukan tugas kita dan bukan wewenang kita untuk mengadili sesama. Lihatlah bacaan pertama tadi dikatakan bahwa Allah pun, kalaupun mengadili dengan penuh belas kasih dan adil, memberi kesempatan bertobat bagi yang berdosa. Dan Paulus juga katakan, roh itu sudah disemayamkan di dalam dirimu, hendaknya engkau taat kepada bisikan roh itu yang mengantarkan kepada kebaikan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita perbarui iman kita dengan menyatakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bawa doa penyerahan permohonan kita di dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan, laksana gandum yang baik. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, terangilah Sri Paus serta para uskup dalam karya penggembalaan umat-Mu, agar selalu dapat membedakan gandum dengan rumput, serta mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Bagi semua orang tua dan pendidik, ya Bapa, semoga para orang tua dan para pendidik pada umumnya semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan mereka lebih berarti bagi kaum muda dengan segala persoalan mereka. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang mencari dan bimbang, ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat menemukan teman dan kawan yang mampu mendengarkan keluh kesahnya, sehingga mereka juga berani mempercayai kesaksiannya. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berkatilah kami dalam usaha kami untuk ikut serta menaburkan benih sabda-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami yang kita. Bagi wujud-wujud kita berdoa untuk mereka yang sakit. Kita berdoa mohon kekuatan daya ilahi untuk Bapak Hari Hartawan dan Ibu Leoni Hartawan. Semoga Tuhan menguatkan, meneguhkan mereka dan meringankan penderitaan mereka, serta memberikan yang terbaik
untuk mereka. Bersama dengan Ibu Ivi, kita berdoa mohon campur tangan Tuhan supaya apa yang diderita oleh Ibu Alian setelah menjalani MRT, semoga diketahui penyakitnya dan supaya Ibu Alian cepat mendapatkan perawatan yang tepat serta Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kesehatannya. Bersama dengan keluarga Sumi Dedi, kita berdoa mohon kelancaran urusan surat-surat tanah, kelancaran dalam usaha, dan mohon kesehatan lahir dan batin untuk seluruh keluarga. Bersama dengan para suster TNM, kita berdoa bagi Suster Clemencia TNM yang mengadakan perjalanan ke Kalimantan untuk ke tempat yang baru. Semoga Tuhan berkati, dan juga untuk Romo Wisnu yang hendak bertugas di tempat yang baru. Semoga Tuhan pun memberkatinya. Dan kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan. Bersama dengan Bapak Maksi Paat, kita berdoa untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi Ibu Cornelia Paat, Ibunda Bapak Maksi. Bersama dengan Ibu Natalia Susanti, kita berdoa untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi Ananda Ricardus Hernadi Kurniawan Yunus. Untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi Ayahanda Robinu Harjo Purnomo, Ibu Swakeri, dan Bapak Malusius Nadimin. Bersama dengan Ibu Betsy dan Feby, kita berdoa untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi Mama Ibu Ana Maria Swanti yang dipanggil Tuhan 14 tahun yang lalu. Untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi Papa Stefanus Billy Dharmasita yang dipanggil Tuhan 37 tahun yang lalu. Dan bersama Feby kita berdoa untuk Mama Ibu Vincentia Lucy Dharmasita yang dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu. Dan bersama keluarga Maria Marini Chen, kita berdoa untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi untuk Ibu Rufina Setiawati yang dipanggil Tuhan 16 hari yang lalu. Bersama dengan keluarga Felicia, kita berdoa untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi yang untuk keselamatan jiwa Ananda Mikael Lois Ardiansah yang dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Bersama keluarga Ana Bong Sumoy, kita berdoa untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi Papa mertua Jong Tetsan, kakek Bong Kindu, nenek Bun Kim Moy, kakek Lim Sok Jin, Mama Clara Lim Nyuk Jin. Dan juga bersama Suster Vitalia TNM, kita berdoa untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi Bapak Johannes Milikubun dan Ibu Anastasia Milikubun, Kakak Gabriel Milikubun, Nenek Vitalia, Vive Adolfina, Tete Samuel. Dan juga untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi Basilia Bong Cui Cui, Ten Von Hin, Mary Ten Swicin, Paulus Ten Fuksin, Si Sui Lian, Bosco Bambang Kuncoro, Sylvia Sian Nyatlin, Maria Sin Ujil, Prayogi Sunaryo, Sri Rezeki, Reva Meinar, Resa Meinar, Sutikno, Hengki Wijaya, Susilo Kristiaji, dan Lim Kishin. Semoga oleh belas kasih dan kerahiman Allah, saudara-saudari kita ini boleh mengalami kebahagiaan abadi di surga, hidup bersama dalam persekutuan para kudus dan para malaikat di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi tempat dan kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari budi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman keselamatan. Berdoalah saudara-saudari, semoga persembahan kita ini berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dalam kurban Kristus yang satu dan sempurna ini, Engkau telah menyempurnakan berbagai kurban perjanjian lama. Terimalah persembahan diri kami, hamba-hambamu, dan kuduskanlah dengan berkat-Mu, sama seperti Engkau pernah memberkati kurban Habel, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah menghadapkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh yang membangkitkan Yesus dari alam maut, dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatanmu dalam diri kami. Dari sebab itu, kami bersyukur kepadamu, dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil berseru, Kudus, Kudus. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sebab Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Angkatmu kami berhenang, ya Tuhan, yang bangkitmu. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini, kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Allah, Engkau sungguh baik hati. Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam abdi Engkau. Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami,
romo kardinal, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria, Santo Yusuf suaminya dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah susungkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami taat intinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersama. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Dia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Dia, yang menyerahkan diri bagi para sahabat,
Kristus dan khidmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Perbuatan Tuhan yang agung pantas dikenang.
Tuhan itu pengasih dan penyayang. Orang yang takut akan Dia diberinya makan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami umat-Mu dengan misteri surgawi. Kami mohon bantulah kami untuk beralih dari hidup sebagai manusia lama kepada kepenuhan hidup yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, para saudara, terima kasih. Saya mohon pamit. Besok saya berangkat ke tugas yang baru di Purworejo sebagai pemimpin komunitas di sana, atau istilahnya magister di aspiransi MSc. Dan ini persembahan saya yang terakhir saya ya, di Paroki Damai. Terakhir dalam arti tugas semuanya sebagai orang yang diutus ke Paroki Damai sebagai pastor rekan Paroki Kampung Duri ini. Tentu nanti kalau ada kesempatan datang ya, bisa lagi gitu pas ada kesempatan ya. Dan terima kasih atas segala penerimaan terhadap saya. 1 Juni 2018 saya masuk di Paroki Kampung Duri dan berakhir juga sebenarnya di 1 Juni 2020. Saya diberitahu oleh Tarekat Kongregasi itu bulan Februari yang lalu sebenarnya. Februari diberitahu, itu kamu pindah ya, nanti Juni ya. Oh ya, kamu iya aja. Terus rencananya nanti Paskah itu saya pamitan. Di mana banyak orang kan, pamitan. Lalu bulan Juni saya berangkat. Ternyata pandemi. Karena pandemi, ya sudah saya jadi pamitan. Lalu saya konsultasi dengan mau ngobrol-ngobrol dengan yang menggantikan saya nanti, yaitu Romo Eutachius Puspo Yuwono MSc. Sekarang lagi tugas di Luwuk ya, di orang Jawa, orang Muntilan, tugas di Luwuk, Sulawesi Tengah sekarang. Dan dia katakan, Wisnu saya nanti baru September bisa datang loh. Ya sudah, kalau September berarti saya Oktober ya. Nanti saya tak ulang tahun terakhir di Kampung Duri deh. Setelah ulang tahun saya pergi. Terus bilang begitu. Ternyata tanggal 29 Juni yang lalu, potensial panggil saya, tidak usah nunggu pengganti, berangkat. Baik, Pater, bilangnya berangkat. Jadi dalam saya pamitan. Jadi terima kasih atas semua penerimaan yang saya alami oleh umat di Kampung Duri ini, di Gereja Damai Kristus. Kita boleh berkesempatan mengembangkan umat di depan Tuhan umat, membangun persekutuan umat beriman. Jadi terima kasih diberikan kesempatan berkarya di sini. Dan mohon maaf apabila dalam melayani, dalam mewartakan kurang sempurna, banyak kekurangan, lalu tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Tapi ya inilah saya yang diutus, ya seperti ini. Tapi mudah-mudahan juga ada yang terus dikenal. Misalnya Romo Wisnu sebelum komuni dinyanyikan, begitu. Nanti kehilangan. Konsekrasi dinyanyikan, kehilangan. Nah, itu yang saya buat dan semoga berkenan apa yang saya buat selama di sini. Sekali lagi terima kasih, saya di Paroki Damai boleh berkembang dalam hal jasmani saya. Ini bisa semakin kembang juga gara-gara kita. Ya, jadi perut saya gendut juga di Damai ini juga. Karena diberi makan berlimpah, diberi pakaian yang sangat cukup, berlimpah ruah. Jadi gembira saya di tempat ini. Senang. Tapi ya begitulah, saya setiap kali pindah, hidup ini ditandai dengan perpisahan. Selalu. Ketika bayi, janin,
ingin nyaman terus di perut, di rahim, nggak mau lahir, ya tetap janin. Tapi karena dia mau berpisah, dia mau keluar, ya harus pisah memang, supaya dia tumbuh. Begitu. Karena itu perpisahannya dia di rahim, pasti dia nangis. Kalau nggak nangis, dibuat nangis kan? Itu perlu dengan capek juga dan nangis gitu kan? Itulah perpisahan begitu. Si ibu akan kehilangan anak bayinya itu juga ketika dia sudah tumbuh menjadi seorang anak, kan berpisah jam demi jam, hari demi hari, akhirnya memang berpisah. Seperti itu. Kadang-kadang seorang ibu aduh, ini aku sudah kehilangan bayi itu karena sudah jadi anak. Nah, kalau kehilangan anakku, anak-anak itu sering itu sekarang sudah jadi remaja nakal banget. Nah, kehilangan anaknya kan gitu. Terus begitu. Tapi kalau nggak mau kehilangan, memang nggak bisa tumbuh. Itu yang terjadi. Dan saya memandangnya kalau tugas beralih, ya seperti itu kurang lebih. Kalau tidak mau pindah, ya akan mandek terus. Tapi kalau pindah, yang ditinggalkan pun juga tentu akan ada variasi yang baru. Yang pindah pun akan mendapatkan pengalaman yang baru. Akan tumbuh semangat dan tumbuh berkembang terus-menerus sampai menuju pada kesempurnaan. Sampai kapan? Tidak tahu, sampai Tuhan memanggil. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila kurang berkenan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Ya Tuhan, lindung dari mereka yang berharap kepadamu, berkatilah umat-Mu. Selamatkanlah dan pimpinlah, agar supaya mereka bebas dari dosa, aman dari musuh, dan senantiasa bertekun di dalam kasih-Mu. Dan saudara sekalian, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.
berdiam, jawablah aku.